Siap Ketua, izin Ketua, mengenai soal ini ya, soal perang Rusia dan Ukraina, mungkin ada tanggapan seperti apa sih? Ya, terkait perang Ukraina dan Rusia, saya melihat itu kan ya ini ada kaitannya dengan apa namanya dengan sejarah lah ya, di mana Ukraina dulu merupakan bagian dari Uni Soviet itu kan ya. Dan Presiden Rusia yang sekarang yaitu Vladimir Putin merupakan mantan agen KGB itu kan ya, atau Dinas Intelijen Uni Soviet waktu itu. Sehingga apa namanya ya sejarah itu sangat berpengaruh terhadap Vladimir Putin itu kan, di mana Rusia sendiri itu kan sekarang merupakan kekuatan militer terbesar nomor 2 di dunia. Yang kemudian sejarah masa lalu Vladimir Putin sangat tahu sekali ya bagaimana dulu Uni Soviet itu kan dan sekarang menjadi Rusia itu kan ya merupakan negara superpower, sehingga pengaruh kebijakan luar negeri Vladimir Putin terkait dengan kebijakan internasional juga sangat dipengaruhi oleh apa namanya ya kenangan masa lalu lah ya, di situ. Dan juga sebagai saya kebetulan mempelajari hubungan internasional ya, saya mengambil hubungan internasional dan kebetulan juga saya mempelajari tentang Eropa itu kan, sejarah Eropa dan Asia dan pada dunia pada umumnya itu kan. Sehingga saya melihat bahwasanya konflik Ukraina dan Rusia itu kan merupakan suatu hal yang dalam hubungan internasional kita mengenal dengan istilah security dilemma itu kan ya, di mana keamanan negara itu sangat penting gitu kan bagi suatu negara. Kita melihat kasus Georgia itu kan 2008, di mana pemerintah yang tadinya pro Rusia kemudian digulingkan dengan demonstrasi sehingga tergantilah pemerintahan itu kan ya, di mana Moskow melihat bahwasanya ada peran Barat dalam penggulingan pemerintahan pro Rusia tersebut gitu kan. Sehingga Rusia melakukan pembalasan itu kan ya, dengan mendorong pro-separatis yang ada di Ossetia Selatan dan Abkhazia, saya lupa namanya apa ya. Bentar. Abkhazia itu kan ya, suatu wilayah provinsi yang ada di Georgia. Sehingga Rusia melihat bahwasanya dengan jatuhnya pemerintah yang pro Rusia di Georgia itu kan membuat ini suatu ancaman bagi keamanan negara Rusia itu kan ya, sehingga Rusia mendorong separatis yang ada di Ossetia Selatan dan Abkhazia untuk melakukan pemberontakan itu kan ya, dan akhirnya terjadilah pemberontakan di Ossetia Selatan dan di Abkhazia itu kan ya. Kemudian Georgia melakukan melakukan serangan militer ke wilayah tersebut itu kan, dan akhirnya Rusia pun mengirimkan pasukan militer itu kan ya untuk melakukan invasi ke Georgia yang dikenal dengan Perang 5 Hari. Akhirnya oleh Uni Eropa dilakukan perdamaian gitu kan ya, dan Rusia pun akhirnya mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia itu kan ya. Hal ini pun akhirnya terjadi di Ukraina. 2014 rejim pro Moskow itu kan ya di bawah presiden Viktor Yanukovych gitu kan ya, itu juga digulingkan juga oleh demonstrasi besar-besaran itu kan ya, yang dicurigai oleh Barat, oleh Moskow juga dilakukan oleh Barat, disponsori oleh Barat itu kan ya. Sehingga Rusia melihat bahwasanya ini suatu ancaman yang besar itu kan ya bagi keamanan negara Rusia, sehingga Rusia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di Georgia itu kan ya. Rusia mendorong pro-separatis yang ada di Donbas atau dikenal dengan Donetsk dan Luhansk itu kan ya untuk melakukan pemberontakan. Dan Rusia mengirimkan militer juga, bantuan-bantuan militer ke negara tersebut itu kan ya untuk memisahkan diri itu kan ya. Dan secara langsung bahkan Rusia menganeksasi Crimea itu kan, suatu wilayah yang ada di perbatasan antara Rusia dengan Ukraina itu kan ya. Jadi dari teori politik tersebut itu kan, geopolitik tersebut, kita bisa melihat bahwasanya
negara-negara besar itu kan ya, apalagi Rusia sebagai negara nomor 2 terbesar di dunia ya kekuatan militernya, pasti punya kebijakan luar negeri itu kan ya, yang mereka punya garis merah apabila negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, yaitu terutama NATO ya. NATO yaitu Pakta Pertahanan Atlantik gitu kan ya, di mana ada 30 anggotanya yang belakangan itu mereka hendak merekrut Ukraina dan Georgia itu kan ya. Sehingga Moskow melihat jika Ukraina bergabung dengan NATO itu kan, itu sudah melewati garis merah yang ditentukan oleh Moskow. Moskow sebelumnya meminta kepada NATO supaya ada jaminan nih bahwasanya tidak akan melakukan penambahan anggotanya itu kan, terutama di perbatasan negara-negara yang berbatasan dengan Moskow itu kan ya. Kenapa demikian? Karena negara-negara yang berbatasan dengan Rusia itu ketika mereka bergabung dengan NATO itu dianggap sebagai suatu ancaman gitu kan ya. Maka dari itu ketika Ukraina mengatakan ingin bergabung dengan NATO itu kan ya, secara otomatis itu dianggap sebagai ancaman oleh Rusia itu kan ya. Dan maka dari itu apa yang dilakukan Rusia itu suatu hal yang lumrah bagi politisi internasional ya, terutama Vladimir Putin. Jadi, dan saya melihat bahwasanya Presiden Ukraina ya, yang saya melihat beliau juga latar belakangnya bukan seorang politisi ya, beliau ada seorang komedian itu kan ya, yang kebetulan mencalonkan diri sebagai presiden dan terpilih. Sehingga saya melihat kita harusnya belajar lah ya, kita orang Indonesia harus belajar, terutama pemimpin bangsa ini harus belajar tentang politik internasional itu kan ya. Karena kalau ketika kita tidak memahami politik internasional, bisa celaka seperti Presiden Ukraina nih. Ya kan ya. Saya kira itu mereka tidak memahami tentang geopolitik gitu kan, bahwasanya Ukraina itu bertetangga dengan negara raksasa itu kan ya, di mana mereka punya kekuatan militer terbesar nomor 2 dunia itu kan ya. Nah, saya melihat kecerdasan Vladimir Putin itu kan ya dalam kasus Georgia dan Ukraina, di mana mereka melakukan invasi sebelum Ukraina itu bergabung dengan NATO. Karena ketika Ukraina sudah bergabung dengan NATO, otomatis NATO wajib nih melakukan pembelaan manakala ada negara yang menginvasi, karena ada fakta pertahanan di sana itu kan. Jadi sebelum Ukraina gabung dengan NATO itu kan ya, Rusia melakukan invasi terlebih dahulu itu kan ya. Jadi sekarang kita bisa melihat dengan kasus Ukraina diinvasi oleh Rusia itu kan, NATO tidak bisa mengirimkan pasukan mereka itu kan ya. Kan mereka punya pasukan pertahanan sekitar 40.000 pasukan ya, NATO Response Force itu ya, pasukan NATO yang bisa dikirimkan secara cepat ke wilayah-wilayah yang terjadi konflik itu kan ya. Nah kemudian saya juga melihat bahwasannya Indonesia itu harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut itu kan, dimana kita juga negara kita berbatasan dengan negara kuat juga nih. Kita di utara ada di sebelah Natuna itu ada Tiongkok gitu kan, atau China itu kan ya, negara superpower juga nomor 3 terbesar di dunia. Kemudian di sebelahnya ada Jepang itu kan, Korea Selatan itu kan ya. Kemudian kita juga di selatan Jawa juga ada Australia ya. Australia kekuatan militernya juga cukup besar. Apalagi di Pulau Christmas itu atau Cocos Island itu kan ya, ada 2.500 pasukan marinir Amerika itu kan. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai bangsa harus memahami tentang politik internasional. Karena ketika kita tidak memahami geopolitik itu akan celaka seperti negara-negara lain itu kan ya. Dalam kasus Ukraina harusnya saya melihat itu Presiden Ukraina saat itu kan ya, saat ini maksudnya, itu harus mengambil sikap netral. Karena apa? Karena Rusia punya kebijakan luar negeri itu kan, keamanan negara itu kan ya. Ketika mereka lebih condong ke barat, itu otomatis itu akan menjadi ancaman bagi dari Rusia itu kan. Ya kita lihat harusnya dia belajar dari pengalaman apa yang terjadi di Georgia itu kan ya. Georgia akhirnya diinvasi oleh Rusia itu kan. Dan sekarang pun ketika Ukraina diinvasi oleh Rusia itu kan ya, nah respon NATO sendiri kan akhirnya tidak bisa maksimal ya, karena tidak ada fakta pertahanan antara Ukraina dengan NATO karena belum menjadi anggota NATO seperti itu.
Nah, lalu yang saya khawatirkan itu ya, eh, perang Dampaknya. Ukraina itu bisa eskalasinya membesar. Itu yang saya khawatirkan itu. Kenapa demikian? Karena kita belajar dari Perang Dunia satu, Perang Dunia 2 juga ya, Perang Dunia 1, 2 itu kan ya. Awalnya juga dari hal-hal yang kecil itu kan, akhirnya melebar eskalasinya sehingga menjadi Perang Dunia 3 itu. Dan perang Ukraina memang yang dikhawatirkan oleh pakar politik internasional itu kan, bahwasanya perang ini eskalasinya akan melebar kemana-mana sehingga akan memicu terjadinya Perang Dunia 3 itu kan ya. Ambil contoh dulu ketika Jerman menginvasi Polandia itu kan ya, akhirnya memicu negara-negara barat itu kan ya untuk melakukan pembelaan itu kan, sehingga akhirnya melebar menjadi Perang Dunia 3 itu, Perang Dunia 2 itu kan ya. Yang saya khawatirkan ketika NATO terjadi itulah ya, antara Rusia dan NATO, sehingga eskalasi membesar dan memicu Perang Dunia 3 itu kan. Dan pastinya ketika terjadi konflik antara NATO atau Amerika dengan Barat dengan Rusia itu kan ya, saya yakin Indonesia akan kena dampaknya. Kenapa demikian? Karena Rusia itu punya namanya CSTO itu kan ya, Collective Treaty Security itu kan, seperti hanya NATO yang ada di Eropa Barat itu kan ya, atau di Eropa sendiri itu kan ya. Dimana kita melihat bahwasanya konflik antara China dan Taiwan itu kan, dan negara-negara Jepang, Korea Selatan, Amerika itu kan ya, juga berada sangat dekat dengan posisi Indonesia saat ini itu kan, terutama posisi perang di konflik di Laut Cina Selatan. Ya saya khawatirkan ketika konflik di eskalasi di Eropa Timur ya semakin melebar eskalasinya, saya yakin itu akan melebar juga ke Asia Pasifik gitu kan ya. Dan pastinya kita sebagai suatu negara atau bangsa, kita akan kena dampaknya. Pasti itu berarti ya? Pasti. Karena dalam sejarah kita melihat tidak ada negara yang bisa netral. Mau tidak mau kita harus bergabung dengan aliansi itu kan. Oh. Karena ketika perang besar itu, negara-negara yang berkonflik itu mereka butuh namanya dukungan militer, terus dukungan ekonomi, makanan dan lain sebagainya, atau sumber daya alam itu kan ya. Kita posisinya di tengah-tengah nih, antara di selatan dengan Australia itu kan, kemudian dengan Cina itu kan, Jepang dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kita harus memihak salah satu blok itu kan. Yang saya khawatirkan ketika kita salah memihak blok. Untuk contoh kita memihak Tiongkok nih. Saya yakin kita akan hancur nih, karena kita dikepung oleh koalisi Amerika nih. Ya Singapura, yang kita tahu sendiri kan, Singapura, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru itu kan, Malaysia itu kan ya, dan lain-lain itu merupakan koalisi Amerika itu kan. Sedangkan Cina paling koalisinya dengan dengan Korea Utara, Rusia, Iran, dan negara-negara negara-negara CSIS itu kan, seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan itu kan ya, dan negara-negara Islam yang ada di Sentral Asia itu kan ya. Iran juga bergabung dalam koalisi tersebut. Dan saya melihat posisi kita ya memang idealnya kita lebih memihak ke blok barat itu kan ya. Berarti ya blok Amerika dan Eropa lah. Karena itu paling, saya melihat memang paling aman di sana itu kan ya. Karena ketika kita netral saya kira sulit ya. Sulit karena memang posisi kita di tengah-tengah itu kan. Dan dalam sejarah sangat jarang negara yang bisa mengatakan netral ya. Pasti akhirnya diinvasi juga kalau kita memilih netral itu kan ya. Seperti itu ya. Ada lagi? Mungkin ada imbauan lah, atau ucapan untuk pemerintah sendiri seperti apa sih harusnya untuk, nah ini pasti kan kondisinya seperti ini udah genting ya, ini udah hari ketiga berarti ya. Iya, kalau saya melihat sendiri posisi tawar Indonesia ya sangat lemah ya. Kenapa sangat lemah? Satu, hubungan ekonomi kita dengan kedua belah pihak juga tidak begitu kuat. Hubungan militer juga kita nggak begitu kuat ya. Kita bukan merupakan pasar utama ekspor senjata Rusia juga, atau kita bukan mitra dagang utama Rusia juga itu kan ya, sehingga posisi kita juga di dunia internasional lemah itu kan ya. Satu ya memang secara kekuatan militer kita juga tidak begitu diperhitungkan ya di dunia barat ya, atau di dunia timur lah. Jadi saya kira
posisi Indonesia saat ini yang lebih baik kita netral itu kan ya, kita nggak usah memihak antara Kesana Rusia kemari ya. ataupun ke Ukraina ya, karena memang hubungan diplomatik kita dengan Rusia juga baik, dengan Barat juga baik gitu kan ya. Jadi ya lebih baik kita netral itu. Siap. Oke, mungkin ketua izin ketua mungkin untuk nama bisa diutarakan nama ketua. Nama saya Supratman SIP itu kan ya, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pangandaran. Kebetulan saya mengambil studi hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Siap. Oke, makasih ketua.